Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priscilla Juliska Nandita dengan NPM 10010020021 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh dan Pihak Ketiga K dan MPF terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bank muamalat periode 2018 sampai dengan 2022. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Eva Misbah Bayuni, SEIME-SY, dan Ibu Nanik Eprianti, SSYMM. Latar belakang, perbankan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Tingginya pembiayaan mencerminkan adanya kenaikan keuangan. Peran perbankan terkait penyaluran pembiayaan ialah memberikan modal bagi masyarakat, guna memperkokoh struktur permodalannya. Dalam kaitannya dengan kinerja bank muamalat, ada 3 faktor yang memainkan peran penting dalam jumlah penyaluran pembiayaan, yaitu DPK, KAR, dan MPF. DPK dan KAR mengalami peningkatan, sedangkan MPF mengalami penurunan dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan bank muamalat. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Denda Wijaya yang menyebutkan makin tinggi DPK dan KAR, maka jumlah penyaluran pembiayaan pun akan semakin tinggi. Sedangkan makin tinggi nilai NPF, maka jumlah penyaluran pembiayaan akan semakin menurun. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, K dan MPF secara parsial terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bank muamalat periode 2018 sampai dengan 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, K dan MPF secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bank muamalat periode 2018 sampai dengan 2022. Metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan jenis dan sumber data yang berasal dari data sekunder, yaitu laporan triwulanan bank muamalat periode 2018 sampai dengan 2022. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan metode analisis data terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang pertama secara parsial menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan sebesar 2,17%, KAR berpengaruh negatif signifikan sebesar 7,53%, dan MPF berpengaruh negatif signifikan sebesar 2,13% terhadap jumlah penyaluran pembiayaan. Yang kedua, secara simultan menunjukkan bahwa DPK, KAR, dan MPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan, di mana dilihat dari uji koefisien determinasi, kuat pengaruhnya sebesar 79,87% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pembahasan. Secara parsial, hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara DPK terhadap jumlah penyaluran pembiayaan disebabkan oleh kecenderungan bank yang bertumbuh pada penilaian kolateral. Semakin besar DPK yang dihimpun akan berdampak pada kenaikan penawaran dana, sehingga jumlah penyaluran semakin tinggi. Adanya pengaruh negatif antara KAR terhadap jumlah penyaluran pembiayaan dipengaruhi karena dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah lebih dominan mempertimbangkan nilai NPF dibanding KAR. Jika nilai NPF cukup tinggi, bank syariah akan berpikir ulang untuk menambah jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan, begitupun sebaliknya. Adanya pengaruh negatif NPF terhadap jumlah penyaluran pembiayaan, karena semakin tinggi NPF, maka akan mendorong penurunan jumlah penyaluran pembiayaan. Secara simultan menunjukkan bahwa DPK mendorong peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan, namun perlu disertai dengan manajemen risiko yang baik untuk mencegah terjadinya NPF, maka KAR berperan penting dalam menentukan sejauh mana bank dapat menanggung risiko pembiayaan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Keterkaitan inilah yang menunjukkan bahwa DPK, KAR, dan MPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.